Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini di tengah malam nggak ngantuk-ngantuk ya, saya mau iseng-iseng bikin video lagi. Dulu saya pernah membahas tentang website ini ya, namanya projects.co.id, yaitu sebuah website yang bisa menghasilkan uang. Asik nih ya. Kalau hal-hal yang kaitan dengan uang nih banyak yang minat ini ya. Oke, jadi saya akan kembali menjelaskan apa itu website projects.co.id, isinya seperti apa, bagaimana kita cara dapetin uangnya gitu ya. Di sini itu menyediakan jual beli jasa dan juga jual beli produk. Jasa dan produknya itu apa aja gitu ya. Oke, kita coba cek di sininya nih. Pengenalan. Oke, kita cek di pengenalan. Ini dia tentang projects.co.id. Itu adalah website marketplace digital and project ya, menawarkan project atau jasa ya, baik yang menawarkan maupun yang mencari. Jadi jual beli jasa, kemudian ada juga jual beli produk. Oke, jadi dengan demikian project sebagai online marketplace pertama di dunia, ya menggabungkan dua konsep besar ya, ada transaksi project ya, jual beli jasa project, jadi antara owner atau pemberi kerja dan juga worker atau freelancer sebagai tenaga ahlinya. Jadi semua pekerjaan yang hasil akhirnya itu bisa dikemas dalam bentuk file bisa dikerjakan dalam projects.co.id. Jadi ini ya kata kuncinya. Nah, bisa dibentuk file ya. Jadi nanti kita kirim filenya. Selanjutnya ada juga transaksi produk digital ya, antara seller si penjual produknya dan juga buyer sebagai pembeli produknya. Jadi semua produk digital yang bisa dikemas dalam bentuk file itu bisa diperjualbelikan di projects.co.id. Oke, kita baca penjelasan owner dan worker dulu ya. Jadi owner itu menerima hasil pekerjaan sesuai yang diinginkan mereka, dan worker itu menerima bayaran sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi owner dan worker itu lebih ke jasa ya, jual beli jasanya. Kemudian buyer and seller. Buyer itu menerima produk sebagaimana yang dia inginkan, yang dia beli, dan seller itu menerima bayaran sesuai dengan harga penjualannya. Oke, kira-kira jasa atau produknya itu apa saja? Nah, kita bisa melihatnya di sini. Kalau jasa atau projectnya itu berarti di sini ya, browse project. Kalau yang service di sini ada juga produk. Nah, ini ada tiga utama ya, project, service, produk. Oke, kita kalau misalkan project ini ada kategorinya banyak, sama sih ini kategorinya. Ada 3D modeling and animation, berarti sekitar animasi 3D gitu. Ada accounting, audio, video, itu juga ada data entry, ya kurang paham sih. Ada desktop programming, oke, paham ini program ya. Electronic and robotic, game programming, oke, sama-sama programming juga. Ini internet marketing and social media ya, fokus perihal sosmed. Ada layout, logo, and graphic design. Ada ini desain juga termasuk. Mobile programming, ini ada lagi program khusus aplikasi mobile. Network and System Administration, SEO, website ya. Ada website development, membuat website. Ada writing and translation, tulis menulis, dan lain-lain ya selain kategori ini. Oke, jadi untuk browse project ini adalah project-project yang dibutuhkan oleh owner ya. Jadi kalau browse project itu owner yang bikin. Oke. Jadi misalkan owner ini butuh desain logo, berarti nanti kategorinya masuk sini. Angka-angka ini berarti jumlah project yang tersedia ya. Ini sifatnya itu real time, jadi
malam ini 3D modeling ada 16 project yang belum dikerjakan. Internet marketing ada 42 project dan lain sebagainya. Oke, lanjut di pro service. Nah, kalau project itu punyanya owner, kalau service itu punyanya worker. Jadi worker itu mereka mengiklankan jasa-jasa yang mereka punya skill gitu ya. Jadi worker itu punya skill desain, berarti dia menjual desain logo and graphic design gitu. Atau dia pinter bikin website, berarti dia membuka jasa pembuatan website. Dan ini banyak banget ya. 3D modeling itu ada 700-an worker, desain itu ada 3000-an worker, website itu ada 3000-an worker, dan lain-lainnya. Oke, lanjut di bagian browse produk. Nah, ini dia produk digital yang siap dibeli. Ada 3D model, artikel, logo and design, game. Oke, nanti kita bisa cek satu-satu ya. Terus ada browse user. Oke, sabar. Oke, udah. Jadi kalau browse user ya berarti mencari user atau worker atau sellernya ya, atau pengguna dari website ini. Oke, lanjut ya, kita cek lagi. Ini dia, kita pilih salah satu dari project-project yang tersedia di sini. Kita coba nih yang logo and graphic design, kita klik. Oke, ini dia muncul seperti ini. Ingat ya, kalau browse project berarti si ownernya ya, mereka itu si owner butuh project, bukan butuh project sih, mereka butuh file, butuh hasil ya. Jadi mereka memposting project tentang desain. Contoh yang pertama, si owner nih Vira Putra, dia membutuhkan desain untuk kebutuhan website. Lanjut ada juga Cahyan dari, dia butuh desain logo untuk toko tanaman hias and nursery-nya. Ada lagi Mark Terence, dia membutuhkan logo dan desain bisnis stationery. Nah, si owner ini kan membutuhkan banyak ya, membutuhkan desain. Nah, dari desain-desain ini atau project-project ini mereka menunggu mungkin ya, mereka menunggu yang namanya worker mengajukan penawaran ya. Jadi mereka itu menunggu orang mengajukan penawaran di menu place new bid. Nah, setelah mereka datang ya, penawarannya banyak, terus dipilih penawaran yang mereka paling cocok, kemudian habis itu barulah pekerjaan ini atau project ini dikerjakan sampai selesai, sehingga si owner ini nanti membayar ke workernya kalau sudah selesai. Oke, jadi ini keterangannya. Keterangan lebih lanjut kita bisa klik. Nah, ini dia lengkapnya seperti ini. Buatkan saya desain untuk kebutuhan website. Saya ingin membuat desain seperti di homepage website ini. File berupa PNG, itu format filenya ya, format file PNG yang bisa diedit lagi. Sebelum bid atau sebelum menawar, silahkan cek referensi di atas dulu. Dan biasanya meminta portofolio sebagai bahan pertimbangan. Ini udah jelas ya, biasanya butuh portofolio dulu. Nah, ini yang agak susah nih kalau freelancer baru yang belum punya banyak portofolio. Siap-siap bikin dulu ya, bikin fake project, pura-pura lah nanti untuk tujuannya portofolio saja. Nah, publish budget, jadi rentang biayanya itu si owner mematok biaya 150 sampai 250 ribu. Artinya nanti si worker atau yang mau mengerjakan project ini dibayar rentang harga segini ya. Ada publish date, berarti tanggal ditulis ini ya projectnya. Deadline-nya ini maksimalnya tanggal sekian. Dan pengerjaan itu 7 hari dia menulisnya ya. Oke,
bid count itu jumlah penawarnya ya. Yang menawar itu sudah 49 orang. Oke. Ini foto-foto para penawar ya, akun-akun calon worker. Dan nanti si owner ini yang punya project ini, dia akan memilih salah satu di antara banyak orang ini untuk bekerja sama. Jadi seperti itu. Nah, caranya kalau misalkan kita jadi worker, kita tinggal place new bid, klik. Nah, nanti tulisannya seperti ini. Oke. Kalau kita sembarangan, kita menyalahi aturan, kita bisa diblokir ya. Hati-hati. Transaksi di luar platform juga jangan ya, karena ini resiko. Udah kerja capek-capek takutnya tidak dibayar. Oke, ini dia keterangan penawarannya nih. Dari angka ini kamu mau menawarkan jasanya mau dibayar berapa? Mau 150 apa 200 atau mungkin lebih murah dari ini nggak apa-apa, 100.000 doang misalkan kalau mau ya. Terus ini kata-kata penawarannya ya, di sini nulis mungkin diawali perkenalkan saya bisa membantu membuat ini itu gitu ya. Terus attachment itu untuk melampirkan file portofolio mungkin ya. Terus nulis captcha, habis itu place new bid, klik. Setelah diklik place new bid ini, maka kalian akan masuk ke sini, terus dipilih deh sama si owner. Ya kalau beruntung berarti siap-siap bekerja sama dan melaksanakan atau mengerjakan project tersebut ya. Kalau tidak ya udah mau gimana lagi. Kayak itu dia cara kita menawar sebuah project ya di website ini ya. Oke, saya ulangi. Berarti pertama itu memilih projectnya, setelah itu place new bid ya, klik. Setelah itu nulis nominalnya mau dibayar berapa dan nulis kata-kata ya penawaran lah seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini browse project, berarti owner yang mencari worker. Selanjutnya ada browse service. Nah, ini kebalikannya. Ini adalah si owner yang mencari ya, mencari worker. Jadi ini adalah service-service yang disediakan oleh para worker dan mereka berharap servisnya itu dibeli sama orang ya, jasanya itu dibeli sama orang. Contoh nih punya saya udah ditaruh di atas. Ini adalah servis pembuatan WPAP ya, desain WPAP seperti ini ya jasanya. Saya patok harganya 100.000, pengerjaannya 2 hari. Ratingnya sampai sekarang bagus ya, udah 20 sales. Ratingnya di atas 9. Oke. Kita coba lihat dulu seperti apa isi dari servisnya ya, seperti ini. Siap melayani jasa desain WPAP untuk pribadi sebagai hadiah untuk teman, keluarga dan lain-lain. Harga desain per wajah atau per kepala itu sekitar 100.000, saya patoknya segitu. Kalau misalkan setengah badan nambah 25 ya, jadi 125. Untuk file urgent yang buru-buru misalkan kurang dari 2 jam siap, harganya 2 kali lipat ya. Oke, ini express ya. Kemudian ini sudah berpengalaman. Oke, ini sebagai ya pemanis lah, dan memang kenyataannya lebih dari 2 tahun sih. Oke, ini previewnya ya, hasil-hasil karya saya. Komenannya juga bagus. Oke, very good ya. Very good juga. Oke. Tapi jujur ini udah lama tidak lanjut ya. Ini terakhir tuh udah lama banget. Oke, jadi ketika orang mau beli jasa kita, mereka akan klik yang ini, kontak seller and deal, sehingga nanti akan muncul di pemberitahuan, di notifikasi bahwa akan ada orang yang membeli jasa kita dan siap-siap untuk mengerjakan service ini ya. Makanya kalau misalkan fokus di sini ya berarti harus sering-sering cek websitenya. Seperti itu ya. Jadi kalau browse project itu kita mencari project, kalau browse service kita menunggu ya, atau menunggu bola.
Lanjut ada browse produk. Nah, di sini tempat kita menjual produk atau produk. Contohnya seperti ini. Oke, ini dia yang pertama. Di atas sendiri ada menjual template atau mockup iklan bantal. Oke, ini mockup lagi. Ini ada kartu nama ya, ada template undangan nikah. Oke, template kaos banyak ya. Nah, ini artinya produk-produk ini siap untuk dibeli ya sama seller, sama buyer, sorry. Seller kan yang jual ya. Add to cart, setelah itu melaksanakan pembayaran, setelah itu beres. Ya, seperti jual beli jasa biasa lah, jual beli produk biasa. Oke, itu dia caranya ya, secara umum, gambaran secara umum tentang cara mendapatkan uang dari website project.co.id. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi pada video selanjutnya. Terima kasih udah mampir, dan mudah-mudahan saya niat mau fokus lagi ke sini ya, dan mudah-mudahan minta doanya saja banyak yang datang membeli jasa saya. Amin. Terima kasih atas waktunya dan semoga sukses. Mohon maaf apabila banyak kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.